Kematian adalah keniscayaan bagi setiap makhluk yang hidup di dunia, tak terkecuali manusia. Meskipun pasti kematian merupakan misteri yang sulit diprediksi kapan dan di mana ajal itu datang. Begitu juga yang terjadi pada ayahanda Ria Ricis, Sulianto. Ayahanda Ria Ricis berpulang pada Jumat 4 April kemarin. Sayangnya, ketika sang ayah pergi, Ria Ricis sedang tidak berada di rumah. Dan seperti inilah duka Ria Ricis ketika kembali pulang ke rumah setelah sang ayah dikuburkan. Dan Sabtu kemarin, Ria Ricis pun akhirnya nyekar pertama kali bersama sang kakak Oki Setiana Dewi dan Shindi Putri dan sang ibunda. Maka seperti inilah detik-detik haru penuh air mata ketika Ricis menangis di makam almarhum ayahanda tercinta. Hari ini hari pertama kali Ricis mendatangi rumah baru almarhum papa. Kemarin belum sempat karena seperti yang mungkin teman-teman lihat di berita ya, nggak dapat sinyal waktu itu Ricis lagi di Flores. Dapat kabarnya jam 8 waktu NTT, berarti jam 7 Jakarta. Ya malam, 7 malam. Dan itu sudah selesai proses semua pemakaman. Iya, dan ternyata satu kota Flores, satu kota NTT, satu kota semuanya tuh timur tuh tahu semua, tapi mereka merahasiakan itu dari Ricis sampai akhirnya Ricis tahu sendiri dari grup WhatsApp itu. Bahkan ternyata teman-teman satu mobil aja udah tahu dari awal justru karena mereka merahasiakan semuanya. Ya, jadi kebetulan kemarin pas jam 9:30 flight ke Bali. Jadi nggak tahu kabarnya, standing di Bali baru dengar kabarnya. Akhirnya beli tiket tadi pagi sengaja langsung buat kesini buat ke makamnya bapaknya Ricis. Kebetulan juga sekarang Ricis baru pulang kan dari Flores, jadi waktunya barengan ziarah ke makamnya bapaknya Ricis gitu. Meski duka masih membaluti hatinya, Ria Ricis berusaha untuk tegar menghadapi kenyataan tentang kepergian sang ayah tercinta. Untuk mengobati rindunya pada sosok sang ayah, Ria Ricis pun melakukan napak tilas menelusuri jejak terakhir sang ayah di rumahnya. Diawali dari kamar yang biasa dipakai sang ayah untuk beristirahat, Ricis mengaku mencium kasur tersebut hingga melihat kembali baju-baju yang dikenakan sang ayah selama berada di rumahnya. Dan Minggu malam kemarin, Ricis bersama keluarga pun menggelar pengajian dan doa di rumahnya untuk mengenang 3 hari kepergian ayahanda tercinta. Baik teman-teman sekalian, hari ini adalah hari ketiga Papa meninggalkan kita semua. Kita mengaji setiap hari. Mengaji itu tidak dikhususkan di hari-hari tertentu, tapi takziah itu dilakukan teman-teman datang ke rumah ataupun ke pesantren itu dalam rangka menghibur hati kami yang telah ditinggalkan oleh Papa. Jadi hari ini di rumahnya Ricis kita ada pengajian juga dan ada tausiah-tausiah lah mengingatkan kami akan kematian, mengingatkan kami akan bakti pada orang tua yang masih ada, seperti itu. Itu yang kita lakukan. Hari ini bertepatan juga dengan hari miladnya Ibu. Ibu hari ini berusia ke-57 tahun. Biasanya setiap weekend memang kami sekeluarga berkumpul di rumahnya Ricis. Itu adalah hari keluarga. Tapi qadarullah di hari ini Papa sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apakah sedih? Pasti sedih, namanya seorang anak perempuan yang selama ini tokoh idolanya adalah papa, selama ini apa-apa papa gitu ya. Kemudian papa udah nggak ada. Tapi kami bersyukur atas banyaknya perhatian, doa, kasih sayang dari semua orang sehingga membuat kami tidak bersedih berlarut-larut. Tapi biasanya kalau dalam keadaan sendiri pasti kami akan teringat lagi sama papa gitu. Kalau Ricis, insya Allah udah baik-baik aja. Sampai tadi aja Ricis masih masuk ke kamarnya papa, masih sempat cium kasurnya yang terakhir papa tidurin, masih sempat ngelihat tumpukan baju yang papa pernah pakai selama di rumah ini, melihat jam tangannya dan lain-lain. Itu udah yang lebih legowo, lebih tenang, lebih alhamdulillah ternyata papa sudah tenang, sudah bahagia gitu. Jadi insya Allah kita sudah lebih tabah untuk melihat semuanya. Kalau Mbak Oki belum berani nih lihat kamarnya papa nih. Saya nggak mau lihat barang-barangnya papa dulu. Nggak mau dulu, Iya. dan nggak mau ngelihat foto-foto dulu. Nggak mau. Iya. Kalau Ricis sudah bisa. Healing, penyembuhan Healing dulu. time. Ricis sudah bisa. Terus juga karena papa kan paling lama di rumah Ricis kan, jadi setiap main ke rumah Ricis memang ada flashback, kadang ada memori, tapi itu yang bikin jadi kenang-kenangan juga sih. Jadi pas lihat ke rumah Ricis, kayaknya ada papa nih di sini, ada papa di sini gitu. Jadi kayak ya kenang-kenangan Papa sih. tidurnya di sini, papa suka duduknya di sini gitu. Sama cucu-cucu kan di sini ruangnya. Tapi yang bikin memang haru juga pas ibu kuat banget. Jadi ibu juga posting kan di kamar ibu justru ada foto keluarga lengkap, Iya, ada papa. backgroundnya ya. Sampai ibu videoin ini foto keluarga terakhir, ya ampun itu ibu kuat banget sih. Iya. Jadi itu sangat-sangat. Kesedihan dan penyesalan sekejap menyelimuti hati Ria Ricis. Bagaimana tidak, pergi meninggalkan sang ayah dalam keadaan sehat, sama sekali tak terbesit di benaknya jika keberangkatannya menjelajahi kawasan Nusa Tenggara Timur justru berakhir dengan sebuah kabar duka. Ricis yang saat itu tengah bahagia lantaran bisa menaklukkan salah satu puncak gunung di kawasan Flores, Nusa Tenggara itu, justru tak menyangka saat turun dari pendakian itu, ia justru menerima kabar yang mengejutkan. Tak sempat mendampingi sang ayah di saat-saat terakhirnya. Seperti inilah ungkapan duka Ria Ricis. Dan benarkah, adakah firasat yang dirasakan Ricis selama mendaki gunung? Sudah pasti sedih karena Ricis yang mengaku anak mungkin yang paling dekat, yang paling nemplok mulu sama papa, yang ngevlog apa-apa bareng, kemana-mana apa-apa bareng. Terus tiba-tiba kenapa di saat hari terakhir Ricis malah nggak ada? Nyesel iya, sedih iya, marah pada diri sendiri pun iya. Tapi semua sudah terjadi. Dan Ricis pun waktu pergi dalam keadaan papa sehat, ibu sehat, pamitnya juga udah dapat izin semuanya. Jadi walaupun pergi tuh masih dalam keadaan semuanya baik-baik aja gitu. Jadi kan juga nggak ada yang mau kan keadaan ini terjadi. Jadi sudah pasti sangat amat sedih yang luar biasa. Feeling sih. Jadi waktu tepat banget di malam, mungkin ketika papa berpulang itu bertepatan dengan Ricis yang ngerasain ngedrop banget. Padahal sebelum berangkat sehat, pagi harinya sehat, kemarin-kemarinnya sehat banget, dan nggak ada tanda-tanda masuk angin, salah makan sama sekali nggak ada. Tiba-tiba jam 12, jam 1 malam itu tiba-tiba ngedrop, muntah-muntah, palanya sakit. Tapi kalau ditanya masuk angin apa enggak. Nyari obat juga nggak ketemu. Bahkan paginya sempat ditawarin sama orang di Floresnya bahwa mau pulang aja sampai dapat sinyal atau mau ke tempat wisata lain yang lebih bisa istirahat atau mau lanjut, karena kan kalau lanjut mau nggak mau harus naik gunung selama 6 jam, pulang balik tuh 6 jam jalan kaki gitu. Jadi Ricis berpikir-pikir kalau pulang sayang udah nyampe sejauh ini, udah sampai Flores, kalau mau dilanjut walaupun masih agak pusing dikit masih bisa lah. Jadi Ricis yakin aja bisa nanjak gitu. Akhirnya nanjak, dan selama nanjak emang feelingnya tuh nggak se-happy sebelumnya mungkin. Jadi mungkin karena masih bawaan yang ngedrop itu, dan ternyata waktu di atas, waktu di puncak emang udah baik-baik aja. Waktu turun tuh yang udah happy, bahagia banget. Karena setiap Ricis turun ada orang yang naik itu mereka kasih senyum yang mungkin ibaratnya Ricis turut berduka cita ya gitu. Jadi mereka yang kayak ngelihat aku tuh, oh ini anak lagi dalam keadaan duka nih, tapi dia nggak tahu gitu. Jadi yang pas turun justru aku bahagia banget. Pas turun gimana orang-orang? Pas turun, iya orang-orang semua ngeliatin rombongan aku, tapi aku nggak sadar kalau itu dalam bentuk turut berduka cita. Aku nggak kebaca karena mereka semua benar-benar ngeliatin Ricis yang nunduk, yang kasih senyum,
Mbak Ricis ya gitu. Dan aku yang iya ya yang biasa gimana sih kalau ketemu warga gitu. Dan mungkin Ricis ngeliat ini orang pada kenapa sih kok sendu banget keadaannya gitu, tapi ternyata di balik itu mereka menyimpan duka yang belum Ricis ketahui. Semasa hidup, almarhum ayahanda Ria Ricis memang dikenal sangat dekat dengan anak-anaknya, terutama Ricis. Tidak hanya itu, ketika tinggal di rumah Ricis, sang ayah pun pandai menjalin keakraban dengan teman-teman Ricis, tim YouTube-nya. Sosoknya yang ceria dan sering melontarkan celetukan lucu membuat almarhum memiliki kesan yang begitu dekat dengan orang-orang terdekat Ricis. Dan seperti apa juga sosok almarhum ayahanda Ricis di mata kedua kakaknya. Papa di mata kita bertiga, terutama di mata Ricis dulu ya. Papa itu kan beberapa bulan terakhir nginep di rumah ini. Sempat beraktivitas sama-sama di rumah ini. Nggak cuma sama Ricis aja, sama tim Ricis juga. Sama teman-teman Ricis lainnya yang mampir ke sini juga. Dan Papa itu bagi kami adalah, bagi Ricis dan teman-teman adalah teman satu geng. Karena ya cerianya sama, celetukan nyambungnya tuh sama tim Ricis tuh, bercandanya tuh sama, semuanya nyambung enak gitu. Dan udah berasa bro aja gitu sama kita. Jadi saking cerianya, lucunya, ramenya, semuanya sama. Ketika papa lagi ngedrop nggak enak badan gitu, tapi papa nggak yang nyusahin, nggak yang minta tolong ini, minta tolong itu, nggak. Jadi papa ngurusin dirinya sendiri. Jadi emang beliau nggak pernah mau nyusahin orang-orang di sekitar. Papa orangnya di mata kami anak-anaknya mungkin berbeda-beda. Kalau di mata saya, Papa orang yang mengajarkan anak-anaknya nilai-nilai kehidupan. Papa yang mengajarkan anak-anak perempuannya disiplin. Papa mengajarkan anak-anak perempuan harus bangun awal, mandi di pagi hari, harum wangi itu udah di pagi, bersih itu di pagi hari. Papa mengajarkan anak-anak siang harus tidur, malam tidurnya jangan malam-malam, jam 9 malam udah harus tidur semuanya. Jadi kedisiplinan itu diajarkan oleh Papa. Papa mengajarkan pada kita untuk Papa tuh orang paling sederhana. Papa bilang Papa orang yang tidak pernah berhutang seumur hidupnya. Jadi Papa bilang hidup apa adanya saja, uang yang ada disedekahkan dan ditabung untuk masa depan. Papa sangat concern terhadap pendidikan. Gajinya selama ini beliau tabung untuk pendidikan anak-anaknya. Makanya permintaan beliau adalah Papa ingin anak-anak selesai pendidikan dengan baik. Papa itu tidak pernah memanjakan anak-anaknya, nggak pernah. Jadi suka ngeliat anak-anaknya cengeng, jadi kita harus tegar, kuat gitu. Kalau nangis dikit, ayo kuat, nggak mau cengeng kayak gitu biasanya. Jadi Papa mendidik anak-anak perempuannya dengan tegas. Dan ini juga pelajaran hidup banget nih yang kita akhirnya menjadi bekal untuk kita di masa depan. Dari kecil itu Papa mengajarkan anak-anaknya, Papa akan lihat skill anak-anaknya itu apa. Dan Papa bilang kalau bisa skill atau bakat itu diseriusi sehingga nantinya bisa menghasilkan.